dan Bisnis Universitas Telkom, Bapak Ayub Ilfandi Imran, PhD. Selamat siang Pak Ayub, terima kasih sudah berkenan hadir. Dan kepada rekan-rekan anggota TPPKK Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung yang acara kita pada siang hari ini. Batu yang diselenggarakan Fakultas Komunikasi Bisnis dan Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Telkom Bandung. Alhamdulillahirabbil alamin, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti pelatihan ini meskipun terhalang oleh jarak yang sedianya tadinya akan dilaksanakan secara offline, secara tatap muka, karena satu dan lain hal, karena keadaan yang cukup mendesak terkait dengan pandemi ini, maka kita akan melaksanakannya secara online. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, kita akan membuka acara ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tumpah darah di sanalah diri jadi pandu ibuku, Indonesia cintaku, bangsa dan tanah airku, marilah Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Berkataku bagiku yang cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup tahun yang putih, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Erna Anas, Ketua Pokja 1 TPPKK Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Ibu Erna, kami persilakan. Panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita mendapatkan pendidikan public speaking, insya Allah yang akan dilaksanakan dari jam 13 sampai selesai. Marilah kita berdoa agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana alahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami, tidak ada yang berhak diibadahi yang benar kecuali Engkau, ya Allah. Mencipta kami, aku adalah hamba-Mu. Kami yakin dengan janji-Mu dan kami akan setia dengan perjanjian-Mu. Kepadamu semampu kami berlindung kepadamu.
dari keburukan apapun yang engkau perbuat. Kami mengakui nikmat-Mu ya Allah. Kepadamu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka ampunilah kami dan sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah, pada hari ini mudah-mudahan kami mendapatkan pendidikan ini bermanfaat untuk kami, keluarga, bangsa, dan masyarakat. Salamun alal mursalin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya adalah laporan Ketua Penyelenggara yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Wiwin Aminah, SE AKT MS dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kami persilakan Ibu Wiwin. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Yang kami hormati Bapak Edi Juhendi, SIPMM, selaku Camat Buah Batu atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Nur Mulki, SPD MPD, Ketua TPPKK Kecamatan Buah Batu. Yang kami hormati Ibu Erna Anas, Ketua Pokja 1 TPPKK Kecamatan Buah Batu. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Winiarni, Kasih Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Buah Batu. Yang kami hormati Neng Kori Carolina Esos, Kasih Kesejahteraan Sosial Kecamatan Buah Batu. Yang kami hormati Bapak Ayub Ilfandi Imran PhD, Ketua Prodi dari FKB Komunikasi Bisnis. Dan yang kami hormati Ibu Dr. Randa Amalia Juwita MM, selaku pemateri. Yang kami yang membanggakan seluruh jajaran panitia Abdimas KBFM University, serta hadirin ibu-ibu anggota PKK Kecamatan Batu, serta yang berbahagia. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada siang ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bersilaturahim, berbagi ilmu. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan agung, manusia paling mulia, panutan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kepada kita umat di akhir zaman yang memuliakan ajanya. Selanjutnya, kami hatur terima kasih atas izin dan kesediaan Bapak Camat dan jajarannya yang telah bersedia menerima kami untuk melaksanakan program pengabdian masyarakat di Kecamatan Buah Batu. Kegiatan pengabdian masyarakat ini merupakan satu kesatuan dari program Tridharma Perguruan Tinggi yang menjadi program tetap kewajiban seluruh dosen untuk berbagi ilmu kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada kesempatan ini, rekan kami Ibu Dr. Randa Amalia Juwita akan berbagi ilmunya tentang public speaking kepada ibu-ibu PKK se-Kecamatan Buah Batu. Beliau adalah pakar di bidangnya dan dosen tetap pada Fakultas Komunikasi Bisnis Telkom University. Semoga materi yang akan disampaikan akan berguna dan bermanfaat, serta menambah ilmu bagi ibu-ibu dalam berbicara di depan forum. Akhirul kata, kami atas nama panitia dan pemateri mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Program Studi Digital Public Relations kepada Bapak Ayub Ilkandi Imrani. Terima kasih Bu Intan. Suara saya bisa didengar Bu Intan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang kepada Bapak Ibu serta adik mahasiswa kami. Yang terhormat Bapak Edi Juhendi, SIPMM selaku Camat Buah Batu. Yang terhormat juga Ibu Nur Muki, SPD MMPD, Ketua TP PKK Kecamatan Buah Batu. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Winiarni, Kasih Pemberdayaan Masyarakat, Ibu Neneng Kori Carolina, ESOS, sebagai Kasih Kesejahteraan Sosial, dan tentunya rekan saya, ibu kami, mamih kami, Dr. Amalia Juita, yang sudah bekerja sama dengan rekan tetangga sebelah kami, Ibu Dr. Wiwin Amina, yang sudah bersama-sama berusaha keras menyelenggarakan pertemuan kita secara digital pada hari ini dalam rangka melakukan seperti yang disampaikan oleh Ibu Wiwin sebagai salah satu dari kewajiban kami sebagai dosen, yaitu pengabdian kepada masyarakat. Salam kenal dari saya mewakili beberapa dosen dari prodi kecil kami, Bapak Ibu dari PKK Kecamatan Buah Batu Kota Bandung. Senang rasanya berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kebetulan kami adalah sebuah prodi kecil yang belum mempunyai lulusan, tapi walaupun keluarga kecil seperti ini pun kami alhamdulillah cukup rajin berkontribusi, berdiskusi, dan belakangan ini bertemu secara virtual dengan beberapa rekan mitra Bimas kami, di antara lainnya selain dengan PKK Kecamatan Buah Batu. Dalam 2-3 bulan belakangan ini kami melakukan Abdimas juga dengan UMKM Cimahi, YPAC Bandung, PP PAUD Lembang, dan terakhir yang saya terlibat langsung itu adalah dengan BUMDes Jabar, dengan Pak Firman, seperti itu. Dan tentunya ini bukan hanya sebagai penggugur kewajiban kami untuk melakukan pengabdian masyarakat, tapi setahu saya ini adalah sebuah kegemaran buat kami. Tentunya juga disemangati oleh Bu Amel berkomunikasi dengan masyarakat sekitar, bahkan sejabar sekalipun. Harapan saya hari ini kita menerima manfaatnya. Tentunya kami sama sekali tidak berniat mengajarkan, tapi berbagi, dan pada saat yang sama juga kami belajar tentunya dari Bapak Ibu para peserta PKK Kecamatan Buah Batu. Saya harap ini juga adalah awal dari bentuk kerjasama kami, keberlanjutan dari hubungan komunitas yang prodi dan fakultas lakukan, dan juga tentunya sebuah cerita yang menarik. Kami bekerja sama dengan rekan-rekan di FEB juga, sehingga ini bisa kita bilang lintas fakultas seperti itu. Jadi Bapak Ibu, selamat menikmati, selamat berdiskusi, selamat belajar, dan mohon berbagi juga dengan kami agar kami mengerti sebagai prodi apa saja kegiatan dan kebutuhan Bapak Ibu, terutama mengenai isu public speaking, yang mungkin sedikit banyaknya kami bisa berbagi satu atau dua hal yang mungkin bisa membantu kegiatan sehari-hari Bapak Ibu di Kecamatan Buah Batu sana sebagai bagian dari PKK. Terima kasih Bapak Ibu, sekian sapaan dan sambutan dari saya. Kita doakan kita sehat selalu dan semoga dalam waktu terdekat ini kita PKK Buah Batu sehingga kita bisa melakukan silaturahmi tanpa harus saling menatap muka di layar laptop atau komputer. Terima kasih Bapak Ibu, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ayub atas sambutannya. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PKK Kecamatan, disampaikan oleh Ibu Nur Muki SPD MM. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajah amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah.
Yabqau qouli al-fatu wal alimu. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya dapat berbicara di depan ibu-ibu semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Buah Batu, Bapak Edi Juhendi, Ketua Kelurahan itu yang saya hormati Haji Abdi Mas Telkom, yang saya hormati Ketua Program Bayu, yang saya hormati dan yang saya cintai dan saya banggakan ibu-ibu kader PKK Kecamatan Buah Batu beserta jajaran ASN di Kecamatan Lingkungan Buah Batu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pelatihan public speaking. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Mudah-mudahan termasuk kita golongan pengikutnya. Ibu-ibu yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran pada kegiatan pelatihan public speaking ini. Adapun tujuan pelatihan ini agar para kader PKK mendapatkan ilmu cara menyampaikan materi atau informasi yang hendak dengan baik. Adapun manfaat dari pelatihan ini yang saya harapkan semoga ibu-ibu kader menguasai seni komunikasi verbal ini, meningkatkan rasa percaya diri pada ibu-ibu kader dalam kegiatan sehari-harinya, dan diharapkan dapat memahami dan menerapkan teknik-teknik dalam public speaking. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti. Mudah-mudahan kegiatan webinar ini bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya adalah sambutan Camat Buah Batu. Untuk itu kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Edi Juhendi SIP MM untuk menyampaikan sambutannya. Izin dibuka ya. Bisa kedengaran suara saya? Dengaran, Pak. Dengaran jelas, Pak. Ya, terima kasih. Hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nuhun. Yang saya hormati, saya banggakan perwakilan pimpinan dari Universitas Telkom beserta jajaran, juga para narasumber yang nanti akan menyampaikan materi dari Universitas Telkom. Saya mengaturkan sekali lagi apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya atas berkenannya bisa memberikan pelatihan di TP Kecamatan Batu. Suaranya hilang. Bapak maaf, ke-mute. Ke-mute, Bapak. Pak Camat ke-mute tuh. Gimana sekarang? Sudah bisa kedengaran? Sudah. Dengar, Pak. Sudah, Pak Camat, sudah. Saya ulangi ya. Yang saya hormati, saya banggakan juga barangkali hadir di sini seluruh TP PKK dan juga TP PKK Kelurahan di Kecamatan Buah Batu dan PKK Kecamatan Buah Batu. Syukur mas mencatatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena pada kesempatan yang
pengikutnya sangat nikmat nanti. Pertama-tama barangkali dan yang paling utama juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf terutama akan ini. Terus yang kedua juga barangkali sekali lagi saya ingin menghaturkan terima kasih Bu gitu ya atas perkenan Ibu bisa memberikan atau memfasilitasi kegiatan ini gitu ya di Kecamatan Buah Batu, khususnya lagi untuk TP PKK Kecamatan Buah Batu. Dan ini barangkali bukan hanya kami dibantu oleh Universitas Telkom ini, beberapa kegiatan yang alhamdulillah berjalan, termasuk kemarin yang terakhir ada pelatihan UMKM gitu ya, bagaimana membuat foto digital, itu juga kami kerjasama dengan Universitas Telkom. Dan barangkali harapannya kita bisa bersinergis terus, bisa sama-sama membangun Kecamatan Buah Batu khususnya dengan bermitra dengan Universitas Telkom ini sehingga bisa memajukan kami gitu ya. Barangkali yang selanjutnya juga kegiatan ini menurut saya adalah kegiatan yang memang sangat penting karena bagaimanapun juga PKK atau kader PKK ini adalah menjadi salah satu mitra kami, mitra terdepan terutama dalam rangka memberikan edukasi, memberikan pelayanan kepada warga masyarakat, termasuk juga kaitan dengan posyandu yang selama ini sudah berjalan. Dan mereka adalah garda terdepan barangkali yang ada di wilayah, di kewilayahan untuk bisa menjadi penyambung ke warga masyarakat. Sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya memerlukan tampil seperti ini, tampil di depan publik, itu adalah sesuatu hal yang barangkali tidak bisa dihindari. Mau tidak mau harus dibekali penguasaan materi, kapasitas dalam cara, termasuk juga kali sehingga perlu terus kita update, perlu terus kita ikutkan di berbagai kegiatan, berbagai pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM PKK itu sendiri. Nah, daripada itu juga sekali lagi kegiatan ini saya titip khusus untuk para peserta yang ikut di kegiatan ini. Ini adalah momentum yang sangat baik menurut saya. Tolong disimak baik-baik, tolong dicermati dengan baik ya gitu dan diikuti. Dan hasilnya karena tidak bisa semua ikut di kegiatan ini dan ibu-ibu yang hadir di sini adalah yang terpilih barangkali. Jadi tidak bisa semuanya kita hadirkan karena mungkin ada berbagai hal dan kapasitas juga yang terbatas sehingga ketika sudah mendapatkan ilmu nanti dari para narasumber yang tentunya sangat berkompeten di bidangnya, tolong tidak menjadi diam, artinya sudah dapat ilmu sudah, tapi tolong disampaikan lagi ke kader-kader yang lain sehingga kan kalau ilmu itu tidak hanya berhenti di ibu-ibu tapi bisa berlanjut dan insya Allah akan lebih bermanfaat dalam rangka pengembangan terutama public speaking di kita barangkali ya di PKK Kecamatan Buah Batu. Nah itu barangkali intinya yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon yang hadir para peserta khususnya bisa mengikuti dengan baik, nanti bisa berdiskusi kira-kira apa sih permasalahan yang ada di lapangan, sehingga nanti akan menghasilkan ya kader-kader yang berkualitas, ya terutama mungkin dalam hal komunikasi. Dan alhamdulillah kita saat ini difasilitasi oleh Universitas Telkom, di mana secara tidak langsung pakarnya lah di bidang komunikasi, insya Allah gitu ya. Barangkali itu Bapak dan Ibu, sekali lagi saya menghaturkan jazakumullah khairan katsiron, hatur nuhun, mudah-mudahan apa yang diperbuat oleh terutama Universitas Telkom ke warga kami, ke kader kami,
menjadikan sesuatu amalan yang baik. Dan insya Allah juga ya, ini tidak berhenti sampai di sini Bu. Mudah-mudahan ke depan kita bisa terus berlanjut, bermitra, dan menjadi bagian yang penting terutama dalam rangka membangun khususnya di Kecamatan Buah Batu, mungkin umumnya di Kota Bandung. Sekali itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Atur nuhun, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara inti yaitu pemaparan materi pelatihan public speaking bagi PKK Kecamatan Buah Batu, mari kita berfoto bersama terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon kepada para peserta untuk menyalakan kameranya karena kita akan berfoto bersama, dan kepada panitia mohon untuk mengambil foto. Baik, apakah sudah siap? Baba dulu ya, Bapak Ibu. Ya, panitia mohon bersiap. 1, 2, 3. Satu kali lagi boleh? Baik, 1, 2, 3. Oke, bagaimana panitia? Sudah cukup? Foto yang diambil sudah cukup? Sudah, Ibu. Baik, kalau begitu. Baik. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, kita akan segera masuk ke acara inti, yaitu pemateri public speaking bagi PKK Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung. Data atau CV dari Ibu Amalia. Nama lengkap Ibu Dr. Amalia Juwita, Dr. Anda MM. Ibu Amalia ini bertempat tinggal di Jalan Jupiter Raya nomor 17, Bandung. Saat ini, Ibu Amalia merupakan dosen tetap di Prodi Digital Public Relations Fakultas Komunikasi dan Bisnis Telkom University, menempuh pendidikan S1 di FIKOM, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran, S2 di Institut Manajemen Teknik Telkom, S3 di Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad, dan pengalaman dari tahun 1984 sampai 2000 adalah Kepala Internal dan Eksternal PR Telkom. Di tahun 2001 sampai 2007 merupakan Kepala Bagian SDM dan Sekretariat Divisi Properti. Di tahun 2007 hingga 2011 memegang posisi sebagai Asset Management. Di tahun 2011 hingga 2014 merupakan VP atau Vice President Strategic Planning YPT, Yayasan Pendidikan Telkom. Dan dari tahun 2014 hingga saat ini merupakan dosen tetap di Telkom University. Pengalaman lainnya, Ibu Amalia juga aktif sebagai event organizer, pembawa acara atau MC di berbagai acara di PT Telkom, seksi protokol di PT dan seminar, kegiatan bidang organisasi dan manajemen, dan public relations, serta mengikuti berbagai seminar-seminar. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat dari biodata dan pengalaman serta latar belakang pendidikan dari pemateri kita, sudah tentu beliau sangat di bidang di Ketua PKK. Kemudian juga kita menjadi juara harapan 1 setingkat Jawa Barat. Alhamdulillah ya. Itu kenangan yang saya sangat tidak bisa lupakan ya. Tidak bisa saya lupakan. Buat saya
ada yang masih mengenal saya atau mungkin banyak yang baru barangkali ya. Sini. Oke, saya coba share. Mana sih share ininya kok? Mana ya? Mana ya? Deh, nggak masalah ya. Ada aja nih. Ini. Sudah adakah materinya? Lagi sudah. Sudah, Mbak, udah kelihatan. Sudah ada. Sudah ada ya. Oke. Cuman ini teh. Oke. Sudah ya. Baik Bapak Ibu, sering kita dengar tentang public speaking. Public speaking itu udah kalau kita ini ya sudah akrab di telinga kita. Public speaking sering orang mengucapkan public speaking. Kalau misalnya kita terjemahkan public ya, berarti kita menghadapi beberapa masyarakat speaking, berbicara dalam satu sekelompok orang atau banyak orang gitu, banyak orang ya. Itu kita kalau misalnya kita terjemahkan dari arti public speaking sendiri ya. Public speaking kalau misalnya menurut dari pengertian definisinya adalah proses komunikasi yang dilakukan di hadapan halayak ramai atau sekelompok orang ya. Kemudian juga seni, katanya seni berkomunikasi secara lisan yang dilakukan oleh seseorang kepada sejumlah orang secara langsung dengan bertatap muka ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu barangkali di sini sering melakukan suatu public speaking yang barangkali kita secara tidak sadari itu adalah suatu hal yang memang harus kita lakukan gitu, harus kita lakukan ya. Contohnya misalnya ibu-ibu di kecamatan PKK Buah Batu ini sering istilahnya menghadapi suatu tugas dari ibu camat misalnya. Sewaktu-waktu ibu camat menugaskan kepada salah satu atau pengurus PKK untuk melakukan atau mewakili beliau menghadiri suatu acara, atau juga Bu PKK juga sering juga mungkin atau menunjuk seorang untuk menjadi pembawa acara gitu ya, untuk menjadi pembawa acara. Untuk public speaking ini sesuai dengan arahan daripada Bu Mulki dan Bu Winnie waktu itu. Bu Winnie minta ke saya khusus jadi public speakingnya tentang pembawa acara ya, pembawa acara dan menjadi atau master of ceremony gitu, Jadi saya di sini mungkin tidak akan membicarakan public speaking secara luas, tetapi saya akan fokus kepada public speaking untuk seorang yang menjadi pembawa acara atau seorang MC ya Bu. Kita tahu bahwa kita mengenal bahwa bentuk public speaking itu adalah ada pidato, orasi ilmiah, moderator, kemudian MC, pembawa acara, kemudian presentasi dan khotbah. Khotbah juga termasuk public speaking ya Bu ya. Nah di sini saya akan menekankan kepada di sini ya, yang tengah di sini, yaitu MC dan pembawa acara. Oke, kalau orang itu sebetulnya untuk membawakan suatu public speaking atau membawa acara sebetulnya semua orang juga bisa gitu. Cuman ada yang orang yang tidak percaya diri gitu ya, bahwa saya mampu untuk melaksanakan suatu menjadi penjual acara gitu ya. Itu hal-hal wajar saja. Tetapi pembawa acara ini bukan berarti kita tidak bisa. Semua orang bisa melaksanakannya. Semua orang bisa melaksanakannya. Asal mau belajar dan latihan gitu. Latihan. Jadi sangat wajar sekali apalagi misalnya seorang yang baru ya, yang baru pertama kali misalnya atau baru bercimpung untuk melakukan suatu public speaking dalam arti pembawa acara, sering mengalami suatu hal yang membuat cemas gitu ya pada saat kita mau melakukan satu kegiatan public speaking dalam arti ini pembawa acara. Jadi ada rasa cemas yang sangat tinggi. Itu wajar-wajar saja gitu. Contohnya juga saya pada saat pertama kali ya Bu ya
Saya waktu itu pada saat saya masuk kerja di PT Telkom, Kamis kalau nggak salah hari Kamis masuk itu hari Sabtunya itu ada acara besar gitu, acara besar pejabat terima jabatan terus kemudian pelepasan untuk saya nggak bisa hari Kamis saya masuk, waktu itu saya sih tutup libur ya, belum libur masih kerja ke hari Sabtu dalam minggu. Ini saya otak saya mikir gimana caranya untuk belajar dari news anchor gitu ya, dari news anchor dengerin gitu bagaimana dia berbicara, bagaimana intonasinya. Nah, alhamdulillah pada saat acara berlangsung dengan lancar dan sejak itulah saya dinobatkan sebagai pembawa acara seterusnya sampai beberapa tahun menjadi memegang protokol dan termasuk pembawa acaranya. Barangkali saksi sejarah Bu Wiwin ya, Bu Wiwin kenal saya barangkali. Saya saya lagi gitu Ibu ya. Saya lagi ya. Nah, ini kita tahu bahwa dalam menghadapi public speaking ya, Ibu nggak usah takut, Ibu yang misalnya kita mengalami kecemasan. Jadi dinamakan fobia public speaking atau ya di sini Ibu misalnya di sini saya pengen tahu apakah ada yang pernah mengalami hal-hal sebagai berikutnya, misalnya gini ya, ada hal-hal yang di dalam melakukan suatu public speaking tuh, dalam melakukan pembawa acara tuh kita merasa cemas, cemas yang sangat luar biasa. Tapi sebelumnya ini sebelum kita membahas tentang kecemasan yang ada di dalam public speaking, saya pilihkan Adit untuk share ini sedikit, share video sedikit, punten. Share videonya. Ibu harus stop dulu atau gimana ya? Harus stop share dulu ya? Ya. Oke. Punten ditayangkan videonya. Jadi ini orang itu sangat wajar apabila menghadapi suatu kecemasan di dalam berbicara di depan publik gitu ya. Okay. Just get up on that podium. Easy. Now I just need to. Oh my gosh! How many people are in the audience? 100? 1,000? Don't count. Okay, I can do this. Focus on my notes. What did I have written down again? Hello. Okay, if this sounds like your worst nightmare, you're not alone. Actually, you're one of the estimated 70% of the population that has an intense fear of public speaking. And that's okay, because on today's Wellcast, we've got our triple method that will get you through and get you calm during that next oral report and keep your breakfast where it belongs. You ready? Many polls list public speaking as the most commonly reported phobia among Americans. It's called glossophobia, meaning literally fear of the tongue. A study by Texas Christian University tested 48 women and 48 men enrolled in a public speaking class and found that those who exhibited high trait anxiety had the most physical symptoms of distress when speaking publicly. So, what if you're the kind of person who any bit of social acrobatics is tantamount to entering a lion den? Hey, calm down. Okay, I'm just kidding. Seriously, calm down, all right? We've got our triple P method. It'll get you through that next public speaking gig. Pause and print this Wellcast worksheet. Step 1, prepare, prepare, prepare. We said it 3 times because it's that important. There are 2 things that go into being prepared. Number 1, knowing your subject backwards and forwards. 2, knowing exactly how you're going to present it step by step. In your Wellcast worksheet, write down the major points that you want to get across to the audience. Get the ideas out of your head and onto the paper. And the next column to the right. Start ordering these points in a logical manner. Arguing your point to the audience and winning them over is like a boxing match. First, start with some fancy footwork. A fact or an anecdote that will hook the audience in and get them to pay attention to you. Then, throw a couple of swings. Supporting evidence for your argument. Stats, personal stories.
Something that will start to convince the audience that you're taking control. And finally, the knockout. A landing blow of statements that's memorable, convincing, and sums up your speech's position. All right, step 2. Posture and physicality are key. Part of keeping your anxiety at bay while giving your speech is knowing what to do with your body. Before your speech, avoid large meals or dairy products, which will make you feel like you need to clear your throat incessantly. Bring a bottle of water on stage if you're allowed. Don't be afraid to take sips throughout your speech. It'll keep your voice natural, and it gives you a moment to pause and regain your composure if needed. Stand naturally, not too stiff or slumped. Good posture will help you breathe and speak easier, and it'll let your audience know that you're calm and in control. Step 3, pander to your audience. The best public speakers know how to work the room. Don't be completely serious unless the occasion calls for it. Don't read entirely off the cards. Keep it natural, cadence, and pace. Throw a joke or a side in. It'll draw in a laugh. If there's a silence, then turn that into a joke. Stay natural, self-effacing, and the audience will be on your side. Let's recap. You'd rather face a poisonous reptile than public speak, huh? Well, follow the Wellcast Triple P checklist. Prepare extensively for your speech. Know your content backwards and forwards, and figure out the absolute best way to present it and to win over your audience. Watch your posture and physicality. This includes everything from standing naturally to breathing from your diaphragm. And pander to your audience. Keep them in the palm of your hand and with an easy demeanor, natural cadence, and of course, jokes. Tweet us at WatchWellcast. Email us at watchwellcast. Baik, menarik sekali ya apa yang tadi dalam video tersebut. Jadi memang di dalam kita melakukan satu public speaking tidak terlepas daripada fobia tersebut ya, fobia. Barangkali saya di sini ingin tahu nih, ibu-ibu ini kan tidak terlepas daripada aktivitas yang berhadapan dengan publik ya. Kira-kiranya ada tidak yang mengalami hal-hal seperti Tebu Sandi misalnya, kita merasakan perut kita menjadi mulas, perut kita menjadi keringat dingin keluar, terus deg-degan gitu ya. Terus kemudian juga jadi tiba-tiba kita menjadi gagap gitu dalam bicara gitu. Ada tidak di dalam interaksi ibu-ibu yang pernah mengalami jadi keringat dingin kalau pada saat membawakan acara misalnya? Ada nggak? Coba saya ingin tahu kira-kiranya siapa yang mau mencoba untuk sharing, coba sharing. Ada di antara ibu-ibu yang pernah mengalami nggak fobia atau kecemasan di dalam melakukan suatu public speaking? Halo? 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 Ini mati gitu? Di mute kali Mbak, itu si ibu-ibunya. Hah? Ini bisanya kok jadi ini juga ya? Suara Bu Amalia jelas sih, nggak tahu ibu-ibunya mute atau apa. Habis. Ini sama host di mute nggak itunya? Enggak ya? Halo? Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Amelia, ya. Bu Erna dari Pogja 1 Kecamatan Buah Batu. Bu Emma, Damang. Alhamdulillah pangestu Bu. Hatur nuhun Ibu atas gabung. Gimana Bu? Ada pengalaman nggak pada saat misalnya melakukan satu public speaking atau misalnya ditugaskan oleh Bu Camat gitu ya, kita mengalami satu hal yang bikin kita deg-degan gitu, tiba-tiba mulas gitu. Jadi mulas atau apa saja mungkin yang pernah Ibu alami? Ya, alhamdulillah Ibu, karena kita dari Kecamatan Buah Batu itu memang awalnya kita kan dari kelurahan dulu, baru kita ditarik ke kecamatan. Kalau saya memang kelurahannya Margasari, Bu. Sebelum kita masuk ke kecamatan, kita itu dididik dulu oleh
Bu Eet di kelurahan tuh ada seklur di sana. Gitu. Cara berbicara, cara kita menjadi MC itu udah diajarkan. Tapi alhamdulillah, tapi namanya ibu-ibu, kadang-kadang tuh kita suka di depan itu menghilang apa yang kita mau bicarakan. Ya, betul. Ya. Tapi dengan adanya kita yang niat pertamanya ya kita serahkan dulu ke Allah, itu semuanya akan berjalan dengan lancar. Kadang-kadang saya untuk membacakan sesuatu keputusan itu Bu, seperti saya kan adalah ini membacakan keputusan SK misalnya nih. Itu yang ditulisin oleh sekretaris itu beda itu. Maksudnya itu mestinya harus ranting mana, saya baca di situ tulisannya ranting mana. Tapi dengan adanya kita, oh kok kenapa nih rantingnya kok beda dengan ranting yang dilantik. Tapi alhamdulillah kita cepat putarkan. Cepat untuk bisa mengatasi ya. Bagus sekali. Cuman itu grogi juga Bu. Nah, berarti Bu, meskipun kita sudah dibekali, meskipun juga sudah pengalaman, pasti itu grogi suka ada aja ya Bu ya. Suka ada aja gitu. Betul sekali itu Bu. Pengalaman saya juga dulu pernah Bu. Pada saat saya membawakan acara, pada saat itu diresmikan oleh menteri. Coba bayangin, saya nggak bisa tidur loh. Semalam nggak bisa tidur. Ini, aduh, saya takut tampilan saya itu tidak berkenan gitu ya. Takut ada salah-salah. Nah itu wajar-wajar saja Bu. Tapi kalau kita bisa mengatasinya itu memang harus cepat gitu ya, harus cepat mengatasi daripada kegugupan kita ya. Kegugupan kita. Betul, tapi bisa blank juga Bu. Blank juga kita. Ya suka menghilang loh. Kenapa ya, ini? Betul. Terus cepat kita, oh gini, tapi cepat kita iniin supaya kena. Ya Bu ya. Di depan kitanya harus cepat ngambil keputusan gitu ya Bu ya. Iya betul, harus. Jadi kita harus apa ya? Jadi kita sadar nih, oh kita nih melakukan satu hal yang salah gitu. Jadi kita harus cepat-cepat sadar dan kita cepat memperbaikinya gitu ya. Jadi memang ini ada kecepatan daripada apa istilahnya kita untuk bisa mengatasi kegugupan kita. Itu memang harus dimiliki oleh seorang pembawa acara misalnya atau seorang public speaking gitu ya. Nah ini misalnya pada saat ini juga kita pada saat melakukan suatu mau acara itu kita tuh benar-benar harus benar-benar siap tuh baru siap gitu ya. Kadang-kadang memang ditembak langsung gitu harus misalnya tiba-tiba ditodong gitu ya, maksudnya ditodong langsung. Nah ini juga pasti kita bertanya-tanya kenapa loh, kenapa saya ya, kenapa saya? Tapi kenapa saya? Tapi kita jangan menjadi putus asa, tapi kita tetap harus bisa menampilkan memang kita dipercaya untuk melakukan itu dan segeralah kita melakukan suatu ketenangan diri supaya kita bisa tampil wajar gitu ya, meskipun tetap deg-degan pasti ada ya. Betul Bu Erna, itu saya juga pernah mengalami dan apalagi udah lama sekali ya sekarang juga untuk membawa acara lagi saya udah lama nggak menjadi pembawa acara. Dulu sih biasa, tapi biasa juga kadang-kadang suka ada terjadi seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ada lagi? Ada yang mau berbagi barangkali? Ya Bu, Assalamualaikum. Ya. Ya, saya ini IA dari TPPK Kecamatan Buah Batu. Ya. Ingin berbagi kita ini aja, pengalaman aja. Emang benar ya Bu ya, kalau untuk menjadi MC kadang-kadang kita itu gugup banget gitu ya Bu ya. Karena di samping kadang-kadang suka nulis dari apa nih yang harus dikatakan untuk pertama kalinya, misalkan kata-kata yang paling enak lah gitu ya Bu ya, untuk pertama kali diucapkan kadang-kadang itu suka lupa, jadi suka ditulis aja di kertas gitu ya Bu, tulis di kertas sebanyak. Nah untuk menghilangkan yang gitu-gitu tuh Bu, gimana ya, soalnya meskipun udah sering tampil juga kadang-kadang suka ada sih gitu mah Bu. Gitu Bu. Ya gitu Bu ya. Masih ada seperti itu masih Bu ya. Terus terang saja, kalau misalnya kita menghadap seperti itu, ya kita terus harus cepat-cepat Bu, harus cepat-cepat ya, menguasai diri, harus menguasai diri gitu ya. Meskipun Ibu tadi udah melakukan hal benar Bu. Jadi untuk menghindari kesalahan itu, Ibu memakai cue card atau catatan-catatan itu sangat penting gitu, sangat penting sekali ya. Kalau kita misalnya pada saat kita ditunjuk untuk membawa acara dan kita apalagi persiapan sangat kurang, kita nggak usah ragu untuk membaca daripada apa yang akan kita sampaikan gitu, apa yang kita sampaikan ya. Jadi nggak usah ragu, tapi jangan kelihatan dibaca gitu ya, kelihatan bahwa kita dibaca, tapi kita tetap harus menampilkan diri bahwa pada saat kita membaca itu
tapi tetap saja mata kita misalnya kepada audiens itu harus disapa gitu ya, harus kita sapa. Jadi jangan kaku gitu. Memang itu sering dialami Bu. Nanti ketemu untuk hal-hal seperti itu ya, butuh tipsnya lain. Saya lanjut dulu barangkali ya, untuk barangkali ini tampil nggak nih ini apa di layar ini materinya? Halo? Materinya ada nggak? Belum, Bu. Belum. Ada, Ibu. Belum kelihatan, Mbak. Nggak ada, Bu. Oh, gitu ya. Belum muncul, Bu. Oke. Oke, di-share lagi ya. Tadi di-stop sih ya. Oke, udah ada ya? Sudah. Sudah, Oke, Bu. ya. Jadi sangat wajar sekali ya Ibu-ibu kalau kita bicara di depan umum ya, apalagi misalnya kita sebadadakan itu adalah kecemasan itu akan terjadi. Misalnya ini contohnya tadi di gambar dan juga tadi di video juga dicontohkan ya. Tiba-tiba kita nggak bisa tidur gitu karena kita mendapatkan tugas yang tadi pengalaman saya itu sangat saya alami sekali. Terus terangnya saya nggak bisa tidur pada saat mau membuahkan acara pada saat acara menteri itu ya. Berapa kali itu saya tetap aja ini mengalami hal-hal kecemasan seperti ini ya. Terus kadang-kadang juga tidak sadari kita juga saking gugupnya itu keringat dingin keluar ya. Ini sampai lihat aja gambar di sini ya. Sampai keringatan seperti ini itu bisa aja terjadi ya sama kita. Itu adalah hal-hal yang sekali lagi adalah sangat wajar ya. Nah, sekarang kita masuki bagaimana menjadi seorang pembawa acara. Tapi saya ingin ini dulu ya, ingin memberikan satu wacana. Terkadang ya kita itu mengartikan pembawa acara itu sama dengan protokol gitu ya, protokol gitu. Orang menganggap bahwa pembawa acara atau master of ceremony itu protokol gitu. Itu adalah suatu hal yang sangat berbeda sekali ya. Saya pernah menghadiri suatu acara gitu ya. Acara orang hadirin itu udah pada kumpul gitu. Tapi belum dimulai. Terus ada nyelotok di belakang. Mana sih protokolnya mana? Mana sih protokolnya gitu. Protokolnya mana? Oh, rupanya pada saat si pembawa acara muncul, dia namakan protokol itu mereka mengartikan protokol itu adalah pembawa acara. Padahal itu sangat salah besar sekali Ibu. Bahwa pembawa acara itu bukan protokol ya. Kita simak di sini ya. Ini ya, perbedaan antara pembawa acara dengan master of ceremony dan protokol ya. Kalau misalnya pembawa acara di sini adalah orang yang membawakan acara ya, orang yang membawakan acara. Orang yang membawa acara baik secara formal maupun informal ya, orang yang membawakan acara. Kemudian kalau master of ceremony adalah sama dengan orang yang membawakan acara, tetapi acara yang sifatnya acara sifatnya hiburan, jadi acara yang sifatnya informal gitu ya. Tapi sekarang terus terang saja orang mengartikan bahwa pembawa acara itu, master of ceremony itu MC itu adalah pembawa acara, sama aja menyamakan antara pembawa acara hiburan dan pembawa acara yang sifatnya formal. Padahal sangat berbeda sekali ya. Jadi kalau misalnya menyebut MC itu adalah orang yang bertugas untuk membawakan acara hiburan sifatnya gitu ya. Sedangkan pembawa acara itu kebanyakan dia memang diperuntukkan bagi orang-orang yang membawakan acara yang formal dan yang formal dan semi formal misalnya gitu ya. Contohnya misalnya di istana aja, di istana negara itu tidak ada mengenal master of ceremony, tetapi mereka menyebutnya pembawa acara PA. Makanya saya terus terang saja saya lebih suka menyebutnya pembawa acara untuk acara-acara yang sifatnya formal atau semi formal. Sedangkan kalau acara hiburan, MC gitu ya. Saya membiasakan seperti itu. Nah, itu bedanya antara pembawa acara, MC, dan kemudian apa sih yang dinamakan dengan protokol gitu ya. Protokol ini berhubungan dengan aturan-aturan kerja dan sifat formalitas. Nah, di sini protokol ini dia adalah orang yang menyiapkan segala penyelenggaraan suatu acara ya. Dari mulai misalnya persiapannya, kemudian pelaksanaannya, kemudian sampai dengan evaluasi bagaimana acara itu terjadi. Jadi di sini adalah protokol adalah sangat berbeda sekali dengan pembawa acara. Kalau pembawa acara memang dia membawakan acara, kalau protokol ini adalah orang yang istilahnya menyiapkan segala acara sampai terjadinya acara sampai pada evaluasi. Di sini pembawa acara itu adalah bagian daripada protokol gitu, pada protokol ya. Jadi protokol itu ada di bawah maksudnya pembawa acara itu ada di bawah kendali protokol. Jadi
kalau misalnya orangnya protokoler gitu ya, orang protokoler ada orang yang mengatur daripada pelaksanaan kegiatan acara. Sedangkan keprotokolan adalah aturan-aturan gitu. Aturan-aturan tentang penyelenggaraan suatu acara kegiatan yang sifatnya formal dan semi formal biasanya seperti itu ya. Jadi sekarang Ibu kalau misalnya jangan sampai menyebutkan pembawa acara itu protokolnya, jangan sampai seperti itu ya Bu ya, karena sangat berbeda sekali antara pengertian protokol dan pembawa acara ya. Jadi saya ingin ini karena sering masih mendengar bahwa itu protokol gitu, pembawa acara itu diartikan protokol, itu sangat salah besar sekali gitu ya. Ini ada kesalahan-kesalahan ya dalam saya di sini tidak akan menginikan teori, tetapi saya langsung saja pada apa yang biasanya dialami. Biasanya di dalam melakukan suatu pembawa acara ya, pada saat ini aja, pada saat opening gitu ya, pada saat pembukaan gitu ya, sering si pembawa acara menggunakan istilah kata, misalnya penggunaan kata yang terhormat. Itu beberapa kali, misalnya kepada yang terhormat Bapak Camat Kecamatan Bandung Wetan, kemudian gitu ya, satu kepada yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK, terus sampai beberapa kali menyebutkan yang terhormat. Itu sangat salah besar sekali gitu. Karena yang terhormat itu hanya satu, itu satu gitu ya. Terus untuk seterusnya, kalau misalnya ini yang pertama aja, siapa yang tertinggi di situ? Misalnya pada suatu acara pelantikan daripada PKK Jawa Barat misalnya, di situ yang kebetulan hadir Bapak Gubernur mungkin ya pada saat pelantikan PKK Jawa Barat itu. Di situ yang terhormat ini cukup menyebutkan yang terhormat itu cukup kepada gubernur saja. Kepada yang terhormat Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, dipersilakan untuk menempati tempat yang telah kami sediakan. Seperti itu ya. Jadi yang selanjutnya yang kami hormati. Jadi yang keduanya dan seterusnya adalah yang kami hormati, ya, bukan yang terhormat lagi. Itu jangan jangan dianggap remeh karena memang itu sangat salah besar sekali ya. Jadi nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu pada saat membawakan acara jangan berkali-kali menyebutkan yang terhormat. Sebutkanlah yang terhormat. Siapakah yang tertinggi di situ yang hadir gitu ya, Ibu ya. Pernah nggak mengalami seperti itu? Ibu-ibu pernah pada saat membawakan acara menyebutkan yang terhormat berkali-kali? Ada nggak? Pernah. Pernah ya. Nah, kalau sekarang kalau sudah tahu jangan lagi ya Ibu ya. Jangan lagi ya. Cukup sekali saja yang terhormat cuma satu. Karena yang adalah satu orang gitu. Namanya juga ya Bu ya. Jadi yang terhormat satu kali, yang selanjutnya kami hormati ya, yang kami hormati. Tapi kalau saya terus terang aja, untuk menyebutkan present ini, disebutnya presentnya menyebutkan itu kepada apa yang kita sambut ini, sebaiknya jangan terlalu banyak lah ya, yang terlalu banyak. Paling banyak itu 4 lah kalau saya sih. Kalau jangan ngade-ngade terus semua dipanggilin gitu ya, nggak usah gitu ya. Sama karena saya nggak enak ada Pak ini, Pak Camat, Pak Lurah datang gitu ya, misalnya Pak RW datang, semua disebutkan, nggak usah gitu ya, nggak usah gitu. Paling banyak kalau saya sih lebih suka paling banyak gitu ya, ke satu yang kedua yang terhormat, yang ketiga yang terhormat, yang keempatnya adalah hadirin dan undangan, bisa seperti itu aja gitu, yang keempatnya semuanya gitu ya. Nggak apa-apa karena mereka juga akan paham, nggak disebut satu juga nggak akan marah gitu ya. Jadi satu aja ya. Nah, itu sering terjadi pada saat membuka acara itu sering terjadi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh suatu pembawa acara seperti itu ya. Nah, kemudian pada saat mempersilakan seseorang gitu ya, misalnya MC menyebutkan acara selanjutnya sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK Buah Batu. Waktu dan tempat dipersilakan. Salah benar nih? Coba. Waktu dan tempat dipersilakan. Salah. Sangat salah sekali ya. Waktu nggak bisa jalan ya, nggak bisa jalan ke depan untuk bicara ya, nggak bisa. Tempat juga cicing wae ya Bu ya, tempat tuh nggak mungkin bisa berjalan tempat ya, jadi nggak mungkin. Jadi jangan sampai mengatakan waktu dan tempat dipersilakan. Itu sering sekali terjadi bahwa
pembawa acara atau itu menyebutkan waktu dan tempat dipersilakan, ya dipersilakan. Nah, sebaiknya kita mempersilahkan itu adalah orangnya, ya. Yang kita orangnya misalnya tadi sambutan, ya, sambutan dari kepala daerah tingkat 1 Jawa Barat, ya. Jadi kami persilakan Bapak Gubernur, gitu ya. Jadi kita ini kan persilakan sih Bapak Gubernurnya, tadi persilakan Ibu Mulkinya sebagai Ketua Tim Bergerak PKK, bukan waktu dan tempatnya, gitu ya. Nah itu ya. Jadi dua tuh ya. Jadi pada saat mempersilahkan jangan sampai terjadi satu kesalahan dalam menyebutkan gitu ya. Karena ini nggak. Jadi nanti lagi kalau misalnya persilakanlah orangnya. Ya. Jadi saya contohkan tadi misalnya sambutan dari Ketua Tim Bergerak PKK Buah Batu kepada yang terhormat. Ya, kepada yang terhormat, ya, atau ya kan tadi ini misalnya yang paling tinggi di situ kepada yang terhormat Ibu Mulki dipersilakan gitu ya, dipersilakan. Jadi langsung aja ke Ibu Mulkinya diminta untuk memberikan sambutan ya. Selanjutnya juga sering juga kita mendengar gitu semua acara itu menyebutkan untuk mempersingkat waktu ya, untuk mempersingkat waktu. Apakah waktu bisa disingkat? Dari 24 jam gitu ya, waktu kan berputar 24 jam ya, nggak mungkin disingkat gitu ya. Waktu untuk dipersilakan untuk mempersingkat waktu, nggak bisa dipersingkat waktu mah. Tetapi gantilah dengan kata lain untuk menghemat waktu ya, kita hemat waktunya. Kalau nggak menghemat, kita sebutkan misalnya untuk mengefisiensikan waktu gitu ya, efisiensi waktu. Jadi bukan untuk mempersingkat waktu, itu sangat salah besar sekali ya. Pernah ibu-ibu alami menyebutkan pada saat membuat acara seperti ini? Ada yang pernah. Pertama pernah. Pernah ya. Jadi jadi nanti kalau misalnya ini nggak usah diulang lagi ya. Jadi ini tapi yang dipersilakan bukan mempersingkat waktu, tapi dihemat atau diefisiensikan, gitu ya, diefisiensikan. Nah, kemudian juga pada saat membuat acara misalnya, hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya menginjak pada acara selanjutnya, gitu ya, menginjak. Gitu. Apakah si acara itu diinjak enggak kan? Yang menginjak misalnya tanah kita injak ya. Rumput kita injak gitu ya, jadi nggak pas gitu ya mengatakan menginjak pada acara selanjutnya gitu, nggak usah gitu ya, jadi nggak usah menyebutkan menginjak ya, tapi langsung aja misalnya acara selanjutnya gitu aja, nggak usah pakai menginjak ya, atau acara kami lanjutkan gitu seperti itu, nggak usah menginjak pada acara selanjutnya, itu sangat salah besar sekali. Apalagi kalau orang yang orang-orang yang bahasa Indonesianya sangat ini ya, orang-orang yang KBBI biasanya dia sangat pasti protes besar kalau bisa menyebutkan menginjak acara selanjutnya gitu. Jadi, nah ini seperti hal ini jangan sampai kita lakukan ya. Jadi untuk itu ini untuk kata menginjak ini sangat rancu sekali gitu ya di dalam kamus besar bahasa Indonesia gini, KBBI itu sangat salah menyanyi sekali gitu ya. Kemudian pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya gitu ya. Sini sering kan gitu ya, menyanyikan jangankan ini di sana juga masih, kalau menurut saya masih salah ya, masih salah gitu saya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan berdiri. Di mana salahnya? Halo, ada yang tahu nggak? Hadirin dimohon berdiri. Dipersilahkan. Iya. Yang mempersilahkan siapa sih gitu kan? Yang mempersilahkan siapa gitu kan? Di sini hadirin dimohon berdiri. Si hadirin ini kurang pas, kurang tepat. Jadi tapi kita harus menggunakan kata-kata mempersilahkan, silakan ya, disilakan gitu. Jadi yang benar adalah siapa yang menyuruh berdiri itu siapa gitu ya. Yang menyuruh berdiri di situ adalah pembawa acara ya. Pembawa menyuruh. Jadi si hadirin sih enggak yang disuruh justru ya. Bukan hadirin jadi bukan hadirin hadirinya itu tapi siapa harus jelas, jangan sampai harus jelas bahwa yang dipersilakan siapa, jadi kita yang mempersilakan untuk berdiri. Jadi lebih tepatnya bukan hadirin dimohon berdiri, tapi ada kami mohon hadirin untuk berdiri gitu ya. Kami mohon ya, si pembawa acaranya itu sendiri. Kami persilakan hadirin untuk berdiri. Jadi si kami
Jadi bukan hadirin dimohon berdiri, hadirin dipersilakan berdiri. Itu sangat salah besar. Gitu. Hal kecil tapi banyak orang yang nggak tahu gitu ya, hal seperti itu ya. Jadi itu ya. Jadi mudah-mudahan saya tahu jangan sampai kita salah lagi mengucapkan hadirin dimohon berdiri, hadirin dipersilakan berdiri. Itu sangat salah besar. Tapi kita kita katakan bahwa kami mohon hadirin untuk berdiri, gitu ya. Oke, ya. Oke, selain itu juga misalnya di dalam penutupan acara gitu ya. Di dalam penutupan acara itu sering misalnya demikian acara telah kita selenggarakan. Kami mohon maaf apabila ada salah-salah kata misalnya dalam penyampaian acara gitu ya misalnya. Ini juga sangat salah besar. Di mana salahnya coba di sini? Kamu ada salah-salah kata katanya gitu ya. Ada salah-salah kata. Ada salah-salah. Di sini adalah salahnya ada mengulangi kata-kata salah-salah. Salah-salah kan keterangan. Tapi yang benarnya adalah harusnya kata-kata gitu. Kami mohon apabila ada kata-kata yang salah ya. Jadi bukan ada salah-salah kata, tapi kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah gitu ya, seperti itu. Ya, gitu. Terus kemudian juga sebagai pembawa acara ini yang sangat sekali. Saya sering gitu pembawa acara, apalagi ini teman ini kita kan lagi bicara tentang acara yang sifatnya formal atau semi formal. Itu pembawa acara itu dia mengomentari acara. Itu salah besar Ibu-ibu ya. Jadi kita sebagai pembawa acara nggak usah mengomentari gitu ya. Nggak usah mengomentari karena di sini pembawa acara yang formal gitu ya. Tidak boleh kita mengomentari satu aktivitas. Misalnya Bu Mulkan, Ibu Mulki, Bu Mulki misalnya sudah memberikan satu sambutan. Pembawa acara mengupas sambutan dari Bu Mulki itu, gitu ya. Itu nggak boleh, gitu, nggak boleh. Jangan sampai mengupas itu, nggak usah. Kita langsung aja pada acara selanjutnya, gitu, nggak usah dikomentari, gitu, nggak usah dikomentari. Jadi apalagi sampai heboh gitu. Karena di sini lihat acaranya apa gitu. Misalnya dalam satu acara sosialisasi tentang apa misalnya PKK atau apa ya kalau itu dulu sosialisasi tentang posyandu ya, sosialisasi tentang posyandu gitu kan. Itu kan acara semi formal ya, semi formal. Di situ pembawa acara tidak diperkenankan untuk melakukan satu komentar, tapi dia harus pakem pada hal yang kalau memang kita nggak takut salah nggak usah, mending langsung aja pada acara selanjutnya, jangan sampai dikomentari gitu ya. Coba kita bayangkan kan kalau acara yang sifatnya formal misalnya ya, acara ini misalnya acara akad nikah juga kan acara formal ya, akad nikah nih akad formal. Coba kita bayangkan, pada saat acara akad nikah, tiba-tiba si pembawa acaranya ini mengomentari gitu. Apa yang akan terjadi? Kan kalau misalnya kita membawa acara akad nikah tuh suasananya harus apa? Hikmat ya. Sakral, jadi kurang sakral. Nah, ya. Jadi tidak sakralnya, jadi orang jadi terganggu gitu dengan komentar-komentar dia ya. Itu jangan sama sekali di acara formal itu melakukan komentar ya. Seperti tadi pada saat akad nikah jangan sampai mengomentari misalnya inilah si Neng ini sedang melakukan akad nikah dengan beruraian air mata atau gimana, nggak usah seperti itu. Cici lebih baik diam aja, ikuti pada saat udah selesai barulah kita ya bertugas untuk menanus kembali gitu ya. Kecuali kalau pada saat coba boleh komentari pada saat acara pernikahan itu, pada saat resepsinya ya, pada saat resepsinya pembawa acara di situ justru harus banyak memberikan suatu komentar karena dia di situ adalah bertugas untuk membawakan acara yang sifatnya happy gitu ya. Di situ dia di dalam pernikahan di situ ya. Di situ boleh kalau misalnya itu di sini adalah pembawa acara yang sifatnya ramaikan ya. Non formal gitu ya. Boleh kalau misalnya pada saat tadi pada saat resepsinya, tapi pada saat itu tidak boleh. Terus pada saat upacara pelantikan coba kebayang.
acara pelantikannya misalnya lagi sumpah jabatan gitu. Si Quran lagi di kepala si pejabat. Terus dikomentari oleh pembawa acara apa akan terjadi. Wah, ya. Ini akan berantakan acara ya. Makanya kita harus pandai-pandai untuk memberikan satu istilahnya mana nih acara yang bisa dikomentari dan mana yang tidak bisa dikomentari, atau yang setengah-setengah misalnya antara sini dan ini kami bisa komentari, dan perpaduan itu acara seperti apa kita harus tahu gitu ya, harus tahu gitu. Nah itu ya meminta acara, jadi jangan sampai ya. Jadi nanti ibu-ibu pada saat melakukan satu pembawa acara misalnya diminta oleh Bu Camat misalnya ini atau sampai apalagi itu acaranya sifatnya formal atau semi formal, jangan sampai tapi kita harus paham pada aturan yang sudah ada, jangan sampai misalnya formal ini mengganggu suatu acara ya. Oke. Nah, sekarang tips menjadi pembawa formal ya. Nah, seperti ini. Kita ini pembawa acara itu dia gunakan acara pitch alto gitu ya, suara mikrofon gitu ya. Kalau pembawa acara itu dia mau nggak mau dituntut untuk bisa bersuara ngebass gitu ya, ngebass istilahnya. Atau kalau misalnya dalam teori di sini pitch alto. Suara pitch alto itu apa sih gitu? Jadi suara pitch alto itu adalah suara terdalam yang mengedepankan suara itu ya, suara ngebass gitu ya, yang ngebass ya dibanding suara biasa. Jadi tidak menggunakan suara biasa. Misalnya datang gitu. Selamat datang kepada Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil gitu ya. Enggak seperti itu. Enggak datar seperti itu, tapi harus pitch altonya keluar. Jadi contohnya seperti ini. Selamat datang kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil gitu. Jadi ada suara yang ngebas gitu, yang terdalam di beda kan ya. Ini kan itu kalau biasa. Tapi kalau buat jadi harus selamat tahun kepada Gubernur Kepala Daerah tingkat 1 Jawa Barat. Jadi beda kan ada ini. Nah, itu harus ada perbedaan antara suara kita ya. Nah, gimana cara mencapai itu? Saya mau nggak gitu ya. Dulu. Tapi latihan insya Allah bisa ya. Misalnya setiap hari latihan contohkan misalnya kita seperti yang saya katakan tadi, suara news anchor ya, dalam arti pembaca berita yang tadi nggak bisa bawa acara itu, pada saat disuruh itu tadi saya dengerin nyar itu mana itu suaranya seperti dalam berita itu gitu, saya ikutin gitu. Saya latihan terjadi itu zaman saya kan jadi situ pembawa acara Om Sambas kenal Tito gitu ya, Sri Mariati, terus Rihama itu suaranya hebat, itu kan dengerin gitu. Oh gini, seperti ini. Itu kita latih. Kita nggak usah malu sebagai belaga jadi insider. Ikutin aja gitu ya, misalnya sebagai pembaca berita saja. Nah, ini juga latihan juga bisa, misalnya kita nempelkan tangan kita di tembok. Tembok kita dorong sekuat-kuatnya, sehingga kita mengeluarkan kata hade gitu ya. Nah, hade itu ada yang keluar itu adalah pitch alto kita. Nah dari kita tahu pitch alto kita gitu, tinggal melatihnya tadi dengan mendengarkan dengan dari para pembaca berita, jadi melatihnya seperti itu ya. Juga kalau kita supaya bisa keluar pitch altonya juga, misalnya kita juga latihan misalnya gini dengan suara kita ini, makan makanan mahal ya. Jadi kita belajar makan makanan mahal misalnya seperti itu ya. Jadi kita mencoba untuk melatih pitch alto kita. Malam jalan-jalan misalnya gitu ya. Anak-anak pada nakal misalnya gitu ya. Jadi itu kita latih. Makan makanan mahal. Jadi kita jadi bukan makan makanan mahal. Sama biasa apanya? Jadi beda gitu.
Jadi makan makanan mahal, ya seperti itu. Berikan harga yang pas, gitu, seperti itu ya. Jadi ada keluar saldonya. Nah itu kalau ingin menjadi satu benar-benar pembawa acara ya, kita harus memperhatikan saldo kita ya. Kemudian juga kita selain itu, selain saldo yang harus kita munculkan, juga harus kita perhatikan faktor kebahasaan gitu, faktor bahasaan. Jangan sampai salah menyebutkan gelar gitu ya. Jangan sampai menyebutkan gelar. Itu bisa orang bisa tersinggung dan bisa marah sekali ya. Jangan sampai menyebutkan gelar yang salah gitu ya. Jadi harus benar-benar lafal yang benar. Jangan cadel gitu. Kalau bicara jangan cadel gitu ya. Cadel tahu apa ya kalau bahasa Indonesia cadel itu apa ya? Balel Sunda ya. Jadi nggak jelas gitu suaranya. Kita harus jelas gitu pada saat melakukan suatu pembawa acara. Lafalnya harus benar ya, harus jelas gitu ya. Terus pemenggalan kalimat juga, pemenggalan kalimat harus jelas gitu ya. Misalnya contohnya misalnya pemenggalan kalimat pada saat ini. Rektor Universitas Telkom, ya Rektor Universitas Telkom apa gitu ya. Jadi Rektor Universitas, Telkom Jayabaya misalnya, Telkom apa misalnya, atau contoh lainnya apa misalnya apa ya? Ada bisa ngasih contoh nggak atau muncul ini? Ya seperti ya tadi pemenggalan kalimatnya itu harus jelas misalnya kepada yang terhormat Bapak apa gitu. Jadi ada pemenggalan yang jelas gitu. Jangan menyatukan suatu kalimat yang bisa artinya berbeda gitu ya. Bapak Rektor Universitas Lampung Jayabaya misalnya gitu kan beda kan. Lampung Jayabaya padahal di situ adalah Universitas Lampung gitu. Universitas Lampung bukan Universitas Lampung Jayabaya apa misalnya gitu. Itu kan pemenggalannya nggak pas dan itu membuat suatu kalimat yang disalahartikannya sangat jauh dengan apa yang kita harapkan gitu. Jadi dalam pemenggalan kalimat juga harus jelas ya. Gunakan kalimat yang efektif karena jangan berputar-putar ya dan berulang-ulang. Ya. Jadi mengulang lagi kalimat tadi, mengulang lagi misalnya dalam membawa acara selanjutnya saya pertama. Terus untuk selanjutnya adalah acara dilanjutkan misalnya. Jadi jadi jangan mengulang lagi seperti itu ya. Jadi ada satu variasi gitu ya, variasi sehingga orang tidak jenuh gitu pada saat kita mendengarkan gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya? Tadi sudah kita sampaikan tentang apa? Jadi membawa acara misalnya tadi harus speech altonya kita harus keluar ya, kata bahasa kita semua. Mungkin sampai di sini ada dulu yang ingin disampaikan. Apakah Bapak Ibu atau mungkin di sini yang pernah mencoba untuk membawa acara dengan mencoba menjadi suatu pembawa acara yang ingin menjadi suatu acara yang profesional, pernah nggak ada yang mencoba dengan menggunakan speech alto kita? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya dari PKK Kelurahan Sekejati mau menanyakan bagaimana menghilangkan ekspresi wajah kita biar tidak kelihatan tegang atau grogi itu dalam acara atau mungkin ya kelihatan biar biasa ya, natural gitu ya. Ya, makasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ibu, ya, ekspresi nanti juga ada di ini juga. Ekspresi itu sangat sekali ya bagi seorang pembawa acara dan siapa bagi juga orang yang melakukan satu speaking saya. Jadi kita sering ekspresi kita menjadi kaku gitu ya, kaku gitu karena tegang, karena ketegangan. Nah ini cara mengatasinya tentunya kita benar sadar nih bahwa kita nih akan tampil dilihat orang gitu, dilihat orang ya. Jadi kita cepat aja misalnya kalau misalnya kita tegang gitu, misal narik nafas panjang-panjang dulu. Narik nafas panjang-panjang, narik nafas kita. Atau kalau enggak minum dulu juga bisa gitu ya, misalnya gitu, untuk menghilangkan ketegangan gitu. Jadi berpengaruh kepada ekspresi kita ya. Bisa juga misalnya istilahnya ibu tuh di sini misalnya karena ketegangan ini bisa misalnya menyantaikan diri, cepat-cepat santai, senyum, pasang senyum Bu, pasang senyum. Gitu. Ya supaya kita nggak kelihatan tegang gitu ya.
tadi kita udah napas dalam-dalam, minum apa, senyum pasang senyum meskipun kita deg-degan gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kita yakin aja, yakin pede gitu. Kalau anak-anak sekarang pede aja lagi gitu ya, anak-anak sekarang ya. Jadi harus benar-benar pasang senyum. Jadi supaya ekspresi kita tidak kelihatan tegang, gitu ya. Kalau saya seperti itu, kalau kelihatan tegang, pasang senyum cepet-cepet gitu ya pada saat acara ya, atau dalam satu hal apa. Jadi itu Bu, mungkin yang paling utama adalah pertama Ibu bisa tarik nafas panjang-panjang, kemudian pasang senyum ya Bu ya, pasang senyum. Iya. Oke ya. Ya, makasih Ada lagi? Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mangga. Ada lagi? Mangga dari yang tadi disampaikan. Pernah nggak mengalami kesulitan dalam membuat acara? Kita ingin buat acara yang sesuai dengan misalnya seorang pembacara yang benar-benar gitu ya, mumpuni gitu. Ada nggak yang mengalami kesulitan? Ini Bu, Assalamualaikum. Bu, ya. Ini kalau dengan kata-kata nih pertama-tamanya suka susah apa yang harus diungkapkan pertama-tamanya. Kadang-kadang suka aduh apa ini tuh yang harus pertama kali disampaikan gitu Bu. Kata-kata suka kadang-kadang susah juga gitu Bu. Ya betul ya. Nah maksudnya Bu, kita nggak usah gengsi. Kita nggak usah merasa bisa nanti kumaha engke. Jangan Bu ya. Jadi yang harus kita persiapkan itu cue card Bu. Catatan. Ya, kalau QR itu jadi selembar-lembaran, jadi yang harus kita akan kita sampaikan. Kita bacakan. Kita nggak usah ini. Kadang-kadang kan suka hilang. Iya, apa yang mau kita omongin gitu ya, suka gitu. Nah makanya itu si cue card ini adalah sangat membantu kita sekali gitu. Tadi Bu ya tiba-tiba ini sangat membantu kita. Jadi saran saya dan dari pengalaman saya, kalau saya dulu belajar acara tuh takut meskipun saya bisa gini misalnya. Tapi pada saat acara saya tidak lepas daripada catatan, terutama pada saat acara formal, ya. Meskipun saya terus terang saja ya, kalau misalnya disuruh menjadi dua acara antara acara formal dengan acara hiburan, saya akan memilih yang formal. Saya nggak bisa hiburan karena lebih susah buat acara hiburan, ya. Karena saya bukan tipe orang yang bodor gitu, yang bodor ya. Nanti kita akan bahas tentang dua acara yang sifatnya itu yang informal gitu ya nanti. Itu akan sangat sulit sekali. Jadi saya itu apa yang akan saya ngomong. Jadi setiap kan kita sudah punya susunan acara ya. Jadi dari awal kita opening tadi ya, misalnya dari itu tulislah. Daripada kita salah gitu ya, tulis aja, nggak apa-apa gitu. Jadi syukur-syukur kita tetap ingat gitu. Kalau lupa langsung aja baca nggak apa-apa. Langsung nggak usah malu Bu. Tapi jangan kelihatan baca terus gini gitu ya. Ada kertas ulah Bu. Tapi kita harus baca tapi mata kita juga menyapa hadirin semuanya gitu ya. Baca langsung kita mata kita mainkan. Jadi kita tetap menyapa hadirin gitu ya dengan kita bahwa kita itu tidak konsentrasi membaca ini, tapi kita juga hanya menyapa hadirin gitu ya. Kita juga berhadapan dengan mereka merasa bahwa ada komunikasi gitu ya dengan mereka gitu ya. Jadi dengan senyuman kita, misalnya ini kita baca, terus kemudian melihat mereka, sapa mereka ya dari ujung ke ujung gitu ya misalnya. Jangan yang dipelototin yang kasep ya Bapak Ibu. Ini mah seperti kacamata kasep jadi lihatnya pas amat terus jangan. Tapi semua dilihat, semua disapa gitu ya. Seperti itu. Jadi itu aja tipsnya Bu, kalau misalnya ya jangan takut. Nggak usah orang ngomong apa yang akan bertugasan kita. Nanti kalau tanggung jawab kita, tulis aja. Iya. Jadi itu jadi kalau saya dan bukan saya aja ternyata yang profesional pun biasanya itu selalu ada catatan. Iya. Tapi mungkin catatannya jangan panjang-panjang, mungkin Bu ya, jangan sekertas. Kadang-kadang saya pernah sekertas gitu. Makanya bukan sekarang kan, kalau zaman sekarang sekarang kan dipotong-potong tuh ya. Nah itu aja ya. Jadi kan misalnya acara pertama di halaman 1 tulis tuh Bu, dan hiji acara kaiji kedua, jadi tulis aja gitu. Jadi kan nanti udah selesai ini ke belakangnya. Kan itu kan jadi gambar. Saya dulu nggak seperti itu. Saya juga di kertas begitu, tapi saya akalin tuh kalau dulu saya, karena saya dulu nggak kepikir motong-motong kertas gitu. Kalau saya lipat-lipat gitu Bu, saya lipat-lipat gitu. Jadi saya lipat-lipat, jadi orang kadang-kadang nggak terlihat bahwa saya bawa ini kertas gitu, dilipat gitu.
dengan tulupin tangan gitu ya, padahal itu dilipat-lipat gitu, oh ini pertama gitu, dan gitu. Bisa juga seperti itu ya, tapi sekarang lebih canggih lagi. Kadang-kadang memang ini apa disiapkan sedemikian, kadang-kadang panitia baik loh, ada saya pada pernah diminta pembawa acara dalam satu komunitas. Nah, ini ibu buat acaranya untuk ini apa materi acara susun acara itu udah disiapkan cue card, enak banget, alhamdulillah saya bilang gitu ya. Jadi nggak susah, padahal saya udah bikin gitu ya. Nah, ada kalau saya panitia yang rajin tuh sampai menyusunkan acara tuh dengan ada di cue card itu gitu ya. Terus satu dikasih gitu. Itu wah, itu kita beruntung sekali kalau misalnya mendapati panitia seperti itu gitu ya. Nah, itu ya. Oke, ada lagi? Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih sama-sama. Masih ada yang mau kita saling sharing? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Tadi pada saat membaca tadi sudah yang keduanya, sekarang yang tiganya adalah menggunakan skrip yang tepat. Jadi pada saat kita membawa acara itu skripnya harus tepat ya. Nah, yang ditulis di dalam skrip tadi misalnya. Contohnya pembukaannya kita harus tadi kan, yang seperti yang barusan saya sampaikan juga, bahwa di dalam skrip acaranya seperti apa sih biasanya adalah contohnya adalah pembukaan. Pembukaan itu ada salam ya, salam ya penghormatan oleh pembawa acara yang tadi selamat datang kepada daerah tingkat 1 Jawa Barat, misalnya gitu ya. Misalnya selamat datang ya. Nah, terus kemudian itu menjak kepada isi acaranya misalnya acara dasar. Acara dasar seperti tadi kita ya misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, atau bukan Mars PKK mungkin kalau di PKK ya. Kalau saya dulu pada saat melakukan pertemuan selalu diawali dengan Mars PKK ya. Itu saya terkesan sekali dengan Mars PKK ya. Di situ kata-katanya itu sangat sangat inspiratif sekali buat saya ya. Saya kadang-kadang dulu dari kata-kata Mas PKK itu saya membuat satu program acara gitu ya. Wah, ini dengan ada dari situ saya bikin acara lomba apa. Jadi ada satu lomba ya waktu itu. Lomba waktu itu lomba kita melakukan satu lomba ibu-ibu untuk bisa melakukan satu pembawa acara misalnya seperti itu. Terus bikin satu program apalagi dengan ibu-ibu itu jadi dari kata-kata itu bisa menjadi suatu inspirasi untuk melakukan satu program. Kalau saya dulu karena saya terus terang aja saya kan bukan asli PKK gitu ya, dalam arti karena waktu itu karena suami jadi pengurus gitu ya, pengurus RW, jadi mau nggak mau saya jadi PKK. Nah, saya belajarnya banyaknya dari situ malahan. Dari buku saku yang dikasih dari Pak Agus itu ya waktu itu. Nah, dari situ mengembangkan daripada satu program PKK ya. Saya ingat sekali mengembangkan bagaimana mensejahterakan ibu-ibu peduli kesehatan misalnya dengan menanam 10 berbagai pohon ini Pak, pohon minumnya ada sisi kalau itu pohon toga Bu ya. Jadi dalam rangka menunjang daripada kesehatan. Jadi berobat itu tidak harus selalu berobat ke tapi dengan kalau ada ini toga tanaman di rumah mah enak bukan satu Mama Ayu coba. Oke. Oke ya, isi acara tadi kan sudah ya. Selanjutnya adalah di acara. Oh, di sini Punten barangkali itu Ibu bisa di-mute ya suaranya. Halo. Punten bisa di-mute barangkali ini selanjutnya adalah tadi misalnya isi acara itu adalah acara dasar menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas PKK, terus pembacaan Al-Qur'an misalnya. Bisa juga pada saat isi acara ini adalah laporan ketua panitia yang tadi contohnya seperti tadi Ibu Win melakukan satu laporan ketua panitia ya. Nah, ini selanjutnya juga bisa dilanjutkan dengan acara intinya ya, acara intinya di dalam itu. Acara inti adalah acara pokok dari acara tersebut, misalnya acara sosialisasi PKK ya, sosialisasi posyandu misalnya ya.
Kemudian sudah acara inti adalah acara penutup. Jadi skrip dalam satu pembuat acara adalah itu yang harus kita lakukan ya, penutup ya. Misalnya dengan doa gitu. Tapi sekarang atau foto bersama itu sekarang banyak juga acara ini untuk doa dan foto bersama di awal, karena apa? Banyak orang yang sudah pada saat acara sudah meninggalkan misalnya, makanya ditaruh ke depan, itu nggak masalah ya. Nah, di sini di penutup ada hiburan, ada ramah tamah dan sebagainya ya. Oke, itu adalah untuk satu skrip yang harus kita punyai dari seorang pembawa acara ya. Tadi ingat ya dalam skrip itu ada pembukaan, ada isi acaranya, kemudian acara inti dan penutupnya ya. Oke, sekarang kita menginjak pada teknik public speaking ya. Teknik menjadi pembawa acara lah. Kita harus percaya diri, Ibu-ibu ya. Percaya diri. Nah, ini mau nggak mau kalau kita memang berkutat menjadi satu pembawa acara, harus pede gitu, harus membawa diri. Jadi kita harus yakin dengan apa yang akan kita bawakan gitu. Kita ini pasti sukses, acara ini diselenggarakan pasti sukses, pasti saya bisa gitu ya. Jadi kita harus memotivasi diri bahwa kita yakin bahwa kita bisa melaksanakan acara tersebut. Jadi kepercayaan diri itu harus ditingkatkan ya sedemikian rupa. Dan selain itu juga untuk meningkatkan kepercayaan diri itu kita harus banyak berlatih gitu ya. Misalnya baru acara Ibu latihan aja misalnya sebelum acara dimulai. Di depan kaca misalnya, di depan cermin, kita latihan aja. Kita bicara apa yang mau kita sampaikan di depan kaca. Oh, misalnya kalau di depan kaca saya harus begini gitu ya. Jadi ini harus kita latih terus. Kalau kita biasa berlatih lama-lama kita terbiasa ya. Jadi percaya diri kita akan muncul ya. Jadi banyak latihan. Terkadang juga dengan jam terbang juga ini akan mempengaruhi kepercayaan diri seseorang gitu. Semakin dia sering, semakin dia berpengalaman di dalam suatu acara, dia akan semakin meningkat percaya dirinya. Biasanya seperti itu ya. Jadi untuk menjadi seorang public speaking atau misalnya sebagai pembicara yang andal itu harus kita yakin bahwa kita mampu gitu ya. Percaya diri harus ditanamkan. Kemudian teknik vokal gitu ya. Nah, teknik vokal di sini, volume suara ya, pastikan bahwa kita tuh bicara tuh jangan terlalu keras, jangan terlalu pelan gitu, di tengah-tengah aja gitu. Sehingga orang mendengarnya enak gitu, ya, suara didengar enak. Ya, jadi jangan cucurokan atau misalnya teriak-teriak gitu gimana atau saking semangatnya kita suara tuh sampai volumenya tinggi gitu. Tapi jangan di tengah-tengah aja, itu nggak enak kan didengarnya kalau misalnya kita terlalu antusias dengan suara yang melengking gitu ya di telinga, kan nggak enak gitu didengarnya ya. Jadi ada di tengah-tengah aja ya, kita harus yang jelas harus enak didengar ya. Kecepatan suara juga harus diperhatikan ya. Suara. Ya. Biasanya kecepatan suara ini kita bisa mainkan dengan siapa audiens kita. Biasanya kalau misalnya dengan anak muda kan biasanya anak muda tuh lebih seneng interaktif, ngomong itu cepat gitu, lebih cepat gitu kalau misalnya dengan anak muda. Tapi kalau dengan ibu misalnya kita lebih pelan kan lebih enak biasanya seperti itu ya caranya. Jadi kita lihat audiens siapa gitu. Nah, artikulasi juga harus jelas setiap kata-katanya ya. Jangan balelo gitu. Jadi harus jelas benar-benar apa yang akan kita ungkapkan gitu ya. Apa yang kita sampaikan. Itu kalau sini benar-benar gitu ya supaya enak didengar juga. Nah, kemudian kita dalam membawakan acara kita harus punya melakukan suatu intonasi gitu ya. Intonasi kalau kita udah terbiasa ya, kita berintonasi bisa dimainkan nada suara kita seperti apa, penekanan seperti apa. Jadi intonasi kita tuh bisa kadang-kadang kalau misalnya saking seringnya itu kita bisa mainkan dan orang itu enak gitu mendengarkannya karena kita punya intonasi yang iramanya enak gitu, enak didengarnya gitu ya, enak didengarnya. Coba kita dengar kalau pembawa acara yang profesional, intonasinya enak sekali gitu untuk kita simak gitu ya, sehingga kita tetap tertuju pada si pembawa acara itu ya. Ekspresi, nah tadi ya, wah ekspresi tadi udah ada yang menanyakan juga ya, ekspresi itu harus sebenarnya kalau misalnya supaya tidak kaku ya, tadi udah saya sampaikannya banyak senyum gitu ya. Nah ini kita sebagai pembawa acara itu harus berenergi gitu ya, sehingga ekspresi kita juga muncul gitu ya. Jangan kita mungkin kita lagi punya beban gitu, punya beban di rumah misalnya. Ekspresi kita kan jadi cemberut gitu. Nah, ini pada saat membawa acara jadi terbawa-bawa, jangan gitu ya.
Jadi ekspresi kita pada saat ini hilangkan semua masalah-masalah yang ada di kita. Ya. Hilangkan, tapi hadapilah